Perkenalkan, nama saya Sifanya Evangeline Tamin dengan NIM 200611041388 dari kelas perencanaan pajak C2. Kali ini saya akan membahas mengenai tax planning atau perencanaan pajak PPH pasal 21. Baik, materi pertama yang akan saya bawakan yaitu mengenai tax planning atau perencanaan pajak. Tax planning atau perencanaan pajak merupakan suatu upaya untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin yang dapat dibayarkan kepada negara. Tax planning terbagi atas dua, yaitu National Tax Planning dan International Tax Planning. Kemudian PPH pasal 21. PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun perubahan dasar hukum PPH 21 terbaru. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010. Yang kelima, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2016. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.10/2016. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Adapun tarif pajak terbaru, yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan 0 sampai 60 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Kemudian yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan tahunan 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Kemudian yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan tahunan 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Yang keempat, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif sebesar 30%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 5 miliar dikenakan tarif sebesar 35%. Pengurangan yang diperbolehkan, yang pertama ada biaya jabatan, yang kedua biaya pensiun, yang ketiga iuran yang terkait dengan gaji, yang keempat penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Selanjutnya, taxability dan deductibility objek PPH pasal 21. Strategi memaksimalkan pengurangan atau maximizing deductions. Prinsip taxability deductibility adalah prinsip yang menjelaskan tentang pos-pos yang dapat atau tidak dapat dikenai pajak penghasilan atau objek pajak dan bukan objek pajak penghasilan, dan pos-pos yang dapat atau tidak dapat dibayarkan atau pengurangan penghasilan bruto yang mekanismenya jika pada pihak pemberi kerja pemberian imbalan atau penghasilan dapat dibiayakan atau pengurang penghasilan bruto, maka pada pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Sebaliknya, jika pada pihak karyawan pemberian imbalan atau penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan, maka pada pihak pemberi kerja tidak dapat dibiayakan atau bukan pengurangan penghasilan bruto. Baik, sekian presentasi saya mengenai tax planning PPH pasal 21. Terima kasih.